Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi naqara quluba awliyaihi bi anwaril wifaq wa rafa'a qadara asfiyaihi fil afaq wa tayyaba asrarul qasidin bi thanaihi bid-din wa fa wa saqa arbaba mu'amalatihi billadhi munajatihi syaraban 'adlan adab fa'akbaru iqala bimaramihi ala aqdami sirat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi barzatis sirat salatan wa salaman ila yaumil falaq asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan safa mawjidha wa narju bihan najata min narin syadidatil ahram wa ayyahuna biha alaina kurhusyan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyrafal khalqi ala al-iqam alladhi usriya bihi ala al-buraq hatta jawaza sab'a tabaq. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwan usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Teladan yang paling ideal untuk dijadikan contoh hidup di dunia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utusan Allah terakhir sebagai pamungkas para nabi yang semua sifat-sifatnya sangat mulia. Bahkan Allah memuji kemuliaan dan keluhuran etikanya dalam bersosial dengan masyarakat maka saat itu. Ia telah sukses dalam menyebarkan ajaran Islam di muka bumi ini. Oleh karena itu pada momentum pelaksanaan salat Jumat ini, mari kita renungkan segala sifat mulia Rasulullah untuk kita teladani dan kita tiru bersama. Khususnya bertepatan dengan bulan Rabiul Awwal yang diyakini sebagai bulan kelahirannya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan semoga kita bisa menjadi umat yang dibanggakan dan dirindukan olehnya, sehingga bisa berada di bawah naungan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin. Masyaallah muslimin, salah satu sifat mulia Rasulullah adalah sebagaimana tergambar dalam surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Wallahu a'lam bimuradihi. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 4 sifat dan karakter mulia dan agung dalam diri Nabi Muhammad SAW yang tergambar pada ayat di atas. Yang pertama azizun, yang kedua harisun, yang ketiga raufun, yang keempat rahimun. Azizun artinya berat terasa olehnya,
Maksud dari azizun yang memiliki arti berasal olehnya adalah bahwa semua kesengsaraan, kesusahan, kesedihan dan hal-hal pahit lain yang dirasakan umat Islam juga dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang merasakan semua itu sebelum dirasakan oleh umatnya. Bahkan semua waktu-waktu yang dia miliki hanya digunakan untuk memikirkan umatnya. Tidak hanya di dunia, Rasulullah juga selalu disibukkan dengan urusan-urusan umatnya ketika di akhirat. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Mutawalli Asy'ari dalam kitab Tafsir wa Fawaid juz 1 halaman 593, ketika semua umat manusia dikumpulkan di mahsyar, di padang mahsyar, yaitu suatu tempat berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kubur. Saat itu terik matahari begitu panas, api neraka berkobar, hisab amal kebaikan dan keburukan tak kunjung selesai. Di saat yang bersamaan semua manusia dalam keadaan yang sangat bingung. Satu persatu manusia meminta pertolongan kepada para nabi, namun mereka enggan untuk meminta pertolongan. Mereka justru sibuk dengan urusan nasibnya sendiri. Akan tetapi hal itu tidak dengan Rasulullah SAW. Di tengah panasnya matahari dan kobaran api neraka yang terus membesar, dia justru bersujud kepada Allah dengan berkata, Allahumma ummati, ummati, ummati. Ya Allah, umatku, 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 sambil menangis. Melihat Rasulullah menangis dalam keadaan bersujud, Allah berkata kepada malaikat Jibril, pergilah hai Jibril kepada Muhammad, kemudian tanyakan apa yang menjadi sebab dia menangis. Seketika itu malaikat Jibril langsung pergi untuk mendatangi dan menanyakan alasan Rasulullah di balik keinginan dalam sujud dan tangisnya. Dan dia menjawab, Allah lebih tahu semua penyebab ini. Mendengar jawaban Rasulullah SAW, Jibril langsung menuju kepada Allah untuk menyampaikan jawabannya. Setelah disampaikan, Allah berkata kepada Jibril, Fakul inna sanudika fi ummatika wa la nasuka. Yang mana Fakul maka katakanlah, inna sanudika sungguh aku, kata Allah, akan membuatmu ridha dalam masalah umatmu, dan aku, kata Allah, tidak akan menyakitimu. Yang kedua, harisun. Harisun itu artinya sangat menginginkan keimanan. Salah satu sifat mulia dalam diri Rasulullah adalah terdapat keinginan yang sangat besar agar semua umat manusia berada dalam keimanan dan cahaya hidayah, serta jauh dari semua bentuk kesyirikan. Ambisinya yang sangat tinggi dalam mengajak manusia untuk memeluk ajaran Islam sangat tampak dari berbagai sepak terjang yang dia lewati. Misalnya ketika rintangan datang silih berganti, permusuhan, fitnah yang bertebaran, serangan dan ancaman yang selalu berdatangan, tidak lantas mempengaruhi semangatnya dalam berdakwah dan melakukan upaya untuk menunjukkan jalan yang benar kepada semua manusia. Ketiga dan keempat, Raufur Rahim, penyantun dan penyayang. Selain sifat-sifat luhur yang telah disebutkan dalam diri Rasulullah, juga terdapat sifat yang sangat mulia, yaitu sebagai sosok yang sangat penyantun dan penuh kasih sayang. Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil mengutip salah satu pendapat ulama bahwa kasih sayang dan sikap santun Rasulullah tidak hanya kepada umat Islam saja, namun juga kepada mereka yang sering berdosa dengan banyak melakukan maksiat. Imam Al-Baghawi mengatakan, Qila raufun bil muti'ina rahimun bil mujrimin, yang artinya telah dikatakan bahwa Rasulullah penyantun kepada orang-orang yang taat dan penyayang kepada orang-orang yang berdosa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah 4 sifat mulia Rasulullah yang harus diteladani bersama yang terdapat dalam surah At-Taubah, yang merupakan referensi yang sempurna bagi umatnya dan menjadi contoh yang mulia bagi mereka yang hendak memperbaiki dirinya.
Oleh karena itu, pada kesempatan salat Jumat ini, mari kita mulai berbenah diri untuk berubah menjadi orang-orang yang lebih baik dan lebih mulia dengan cara meladani sifat-sifatnya Rasulullah, khususnya di bulan Rabiul Awal ini. Demikian khutbah pada siang hari ini, semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yawmil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min as-salati waz zakati was shadaqati wa tilawatil Qur'an wa jami'il Qur'an. Wa taqabbal minni wa minkum jami'a a'malina innahu huwal hakimul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahun lam yazal ala kulli syai'in wakila. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu, akramil awwalin wal akhirin, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man kana lahum min at-tabi'in. Salatan daimatan bidawamis samawati wal arabin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة والصوم وجميع المأمورات والواجبات واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكة مسبحة بقدسه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على إبراهيم وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.